Hadirat sekalian dan hadirat sekalian Syekh Muqayyim Abbas Abdul Jamil Izzuddin Zamazah Dinabuna Dari bin Habibah La ruwa binatin wajadatin wajadatin Syaitan Medina Waluminin alaih Wana khususatan ila Silisina wa'al-bantani Wa silisina Al-Fatihah Aina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malikin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Coba bassnya putar, kecilin dikit bass. Oke, mana bass? Paling bawah. Bass. Halo, tes. Tes, tes. 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 Nah, bass sudah. Tes, tes. Sebelum mulai Bapak minta doanya dulu karena Bapak nggak puasa ya hari ini. Baru lepas impusan. Mudah-mudahan lah ya diberi kesehatan. Alhamdulillah sekarang istiqomah tetap ngaji ya meskipun Bapak belum baca nih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian yang kedua Bapak juga minta doa permasalahan yang Bapak tidak tahu menau masalahnya, namun Bapak terseret-seret ya. Bapak terseret-seret nih. Nah, sampai nggak tahu nanti ke persidangan atau ke apa-apa Bapak kurang paham lah. Nanti Bapak telusuri dulu ya. Salahnya di mana. Tapi Bapak yakin kalau Bapak karena Bapak nggak merasa, Bapak nggak tahu apa-apa. Kalau memang Bapak memang ada salah, ya Bapak siap. Tapi setahu Bapak itu dari dulu sampai sekarang belum pernah terjun payung ya dalam masalah keuangan. Bapak nggak mau, Bapak sangat menghindari yang namanya keuangan. Jadi kalau seumpama sampai terjadi apa-apa ya, kalau seumpama misalnya ya di penjara pun Bapak nggak salah ya nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan masalah ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan ya, mudah-mudahan. Jadi yang Bapak berani itu hasbi Allah, cukup Allah bagiku ya. Kalau memang nggak salah, buat apa takut gitu. Nah, makanya Bapak minta doanya kepada kalian. Memang Bapak nggak tahu apa-apa nih, nggak tahu. Tiba-tiba ada yang menyalahkan. Ya. Itu salah Bapak itu. Ya mangga lah itu. Ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa selesai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, tes. Sekarang bagian Jawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sunanul haji lan anapun utawi piro-piro sunai haji. Wa amma sunanul haji lan anapun utawi piro-piro sunai haji iku fakulluma maka saban-saban perkara iku pakuluma maka saban-saban perkara siwal arkani kang saliyane pira-pira rukun wal wajibati lan saliyane pira-pira wajib. Wa amma sunanul haji lan anapun utawi pira-pira sunai haji iku fakuluma maka saban-saban perkara siwal arkani kang sakliyane pira-pira rukun wal wajibati lan sakliyane pira-pira wajib. Jadi sunnah-sunnah haji itu setiap perkara yang selain rukun haji dan wajib haji.
Paman maka utawi sapane wong iku taroka ninggalaken sapa wong. Paman maka utawi sapane wong iku taroka ninggalaken sapa wong. Ruknan ing rukun siji. Ruknan ing rukun siji maksudnya adalah rukun haji. Lam yasiha maka ora sah apa hajjuhu hajine wong. Lam yasiha maka ora sah apa hajjuhu hajine wong. Wala yahilulan ora halal. Begitu itu. Ya, wala yahillan ora halal min ihramihi saking ihrame wong. Min ihramihi saking ihrame wong ay la yakhrujul muhrimu ora metu sapa wong kang muhrim ya. Layak maksudnya apa tadi itu la yahilu itu la yakhrujul muhrimu ya. Ora metu sapa wong kang muhrim atau ora halal gitu lah. Hatta ya'tiya sehingga nekani sapa wong. Hatta ya'tiya sehingga nekani sapa wong. Hatta ya'tiya sehingga nekani sapa wong bihi kelawan rukun. Bihi kelawan rukun. Wala yujbiruhu lan ora kena nambali ing rukun kang ditinggal. Wala yujbiruhu lan ora kena nambali rukun. Wala yujbiruhu lan ora kena nambali ing rukun kang ditinggal. Opo damun bayar dam. Opo damun bayar dam. Wala ghairuhu lan ora liyane dam. Wala ghairuhu lan ora liyane dam. Wasalasatun lan utawi telu minal arkani saking piro-piro rukun. Wasalasatun lan utawi telu minal arkani saking piro-piro rukun. Iku la taputahu ora ngepotaken sapa wong ing rukun. Ora ngepotaken sapa wong ing rukun madama salagene wong hayyan iku hayyan urip. Madama salagene wong iku hayyan urip. Madama selagene langgeng maksudnya tuh. Madama selagene langgeng wong iku hayyan urip. Wahyalan utawi salasa iku at-tawafu tawaf. Wa sa'yu lan sa'i. Wal halqu lan tahallul. Tahallul teh nyukur. Wal halqu lan tahallul atau nyukur. Wa man lan utawi sapane wong iku taroka, sama saja ya kayak di atas. Wa man lan utawi sapane wong iku taroka ninggalaken sapa wong syai'an ing sewiji-wiji. Syai'an ing sewiji-wiji. Bayane saking seminal wajibati saking pira-pira wajib haji. Minal wajibati saking pira-pira wajib haji soha maka sah opo hajjuhu hajine wong. Soha maka sah opo hajjuhu hajine wong. Walazimahu lan wajib ing wong. Walazimahu lan wajib ing wong opo damun bayar dam.
apa damun bayar dam. Tetapi wa alaihi lan iku ing atase wong, wa alaihi lan iku ing atase wong ismun utawi berdosa, ismun utawi berdosa, kali dosa ya. Illam ya'dar lamun ora udur sapa wong, illam ya'dar lamun ora udur sapa wong. Wa man lan utawi sapane wong iku taroka ninggalaken sapa wong. Wa man lan utawi sapane wong iku taroka ninggalaken sapa wong sayan ing sawiji-wiji bayane saking semina sunani, minasunani saking piro-piro sunnah. Fala syai'a maka ora ana sawiji-wiji iku maujud. Fala syai'a maka ora ana sawiji-wiji iku maujud alaihi ngatasé wong. Fala syai'a maka ora ana sawiji-wiji iku tetep iku maujud atau iku tetap alaihi ngatasé wong, sama sajalah. Walakin tabutahu lan tetapine ngepotaken ing wong. Walakin tabutahu lan tetapine ngepotaken ing wong apa al fadilatu keutamaan. Walakin tabutahu lan tetapine ngepotaken ing wong apa al fadilatu keutamaan. Wa yahrumu lan haram apa satru ra'sir rajuli, apa satru ra'sir rajuli nutup endase wong lanang, nutup endase wong lanang. Wa wajhil mar'ati lan endase wadon al muharramaini kang ihram karone, al muharramaini kang ihram karone. Au ba'diha au ba'dihima au ba'dihima atau sebagian endas atau wajah, bagian endas atau wajah. Wa yahrumu lan haram opo izalatu dubri wa izalatu dubri. Izalatu dubri ngilangaken kuku, ngilangaken kuku. Wa sya'ri lan rambut min jami'il badani saking sekabehane badan. Min jami'il badani saking sekabehane badan. Wadahnu ya. Wadahnu lan ngelengahi, ngasih minyak rambut lah. Wadahnu lan ngelengahi, wadahnu sya'ri roksi. Wadahnu sya'ri roksi lan ngelengahi rambut endas. Ngasih minyak lah gitu. Wadahnu sya'ri roksi lan ngelengahi rambut endas. Awil lihyati atawa jenggot. Wattibu lan nganggo wangi-wangi pisau ing dalam pakaian. Wattibu lan nganggo wangi-wangi pisau ing dalam pakaian wal badan lan badan. Wattami apa nih?
Wa yahrumu atau amu ya. Wa ta'amulan mangan. Wa ta'amulan mangan. Wa yahrumu lan haram apa aqdun nikahi akad nikah. Wa yahrumu lan haram apa aqdun nikahi akad nikah. Rek hajian prekawin. Lihat haji datang ke sana lihat perempuan bohai, mancung langsung buat akad kawin. Haram. Wal jima'u lan jima, aduh. Sana ibadah haji bukan pengen bulan madu, bukan. Al jima'u lan jima wa muqaddimatuhu. Wa muqaddimatuhu lan muqaddimahe jima. Muqaddimah jima. Apa muqaddimah jima? Seperti mencium, melihat, memandang ya, memegang dengan syahwat, memegang sesuatu yang enak-enak. Itu muqaddimah jima. Apa saja lah. Gak usah diajarin, udah pada paham kabeh. Wa itlapu kulli hayawanin. Wa itlapu kulli hayawanin lan ngerusak saban-saban hewan, atau di sini bahasanya ngerusak ya. Bisa saja membunuh lah, membunuh setiap hewan. Wa itlapu kulli hayawanin lan ngerusak saban-saban hewan atau membunuh saban-saban hewan, boleh ya. Bariyin kang bangsa darat, apa sih itu wahasiyin ya? Loh, ini apa sih artinya? Oh ya, Jawanya nggak kebaca nih. Bapaknya belum baca, lewat dulu lah. Kita baca dulu ya, baca dulu. Nanti besok lah. Ya orang lagi dihimpus, diserang lah. Aduh, ada saja ya. Dan kalian nanti kalau bertamu jangan ini, kalau orangnya lagi sakit longok-longok. Jangan marah-marah di depan orang sakit. Pun dimaklum lah. Mungkin pengetahuan agamanya kurang. Bapak mah hanya bisa nyengir lah. Jangan ditanggapi dengan emosi ya. Harus dengan kepala dingin. Oke. Kemarin sampai ke mana kemarin itu ya? Lupa nih. Kemarin. Oh ini nih, kemarin sampai sa'i ya. Lari-lari kecil mulai dari Sofa ujung Marwah. Kemudian tahallul atau menyukur atau memotong ya. Memotong ini awasnya wala yakfi itu mulghairul ya betul. Wal muradu bidzalika izal, yang dimaksud dengan tahallul di sini ya, menghilangkan rambut ya dengan jalan apapun, dengan jalan mau digundul, dicepak, cabut, gunting, dipotong, dipapras, pokoknya menghilangkan rambut lah judulnya. Paling sedikitnya 3 rambut dari rambut kepala. Wa in kharaja an haddihi bil maddi, meskipun keluar dari batasan panjangnya rambut. Makanya ngambil
keutamaannya kebanyakan orang yang ibadah haji itu dibotak supaya suci lagi gitu bahasanya. Jadi bahasanya, saya tuh ibadah haji benar-benar pengen menghapus dosa ya, datang ke sana. Rambut ini sebelum ibadah haji saya sering berdosa ngomongin orang lain misalnya ya, sering dipuji, jadi sering terlihat udah mungkin dosa saya takutnya ke bawah-bawah, udahlah dipotong aja, hilangin di sana, bersihkan, bagus. Tapi kalau seumpama kalian eman potongannya bagus, masa pulang-pulang botak sih? Misalnya ini mah, dipotong cepak potong. Eman lagi eman, rambutnya dari emas semua misalnya tuh, rambutnya di rebonding nggak paham apa lah, dikepang bagaimana nggak paham. Ya minimal hilangkan 3 rambut gitu aja udah. Tanbihun yang bagi addu tartibil arkani ruknan li'annahu mu'tabarun bi aksariha. Jadi diharuskan rukun-rukun haji itu adalah tertib. Pertama adalah ihram, terus wukuf, terus tawaf, ya. Terus tahallul. Meskipun di sini tahallul terakhir, di sini maksudnya tahallul, cukur dulu ya, baru sa'i ditahirkan. Terakhirnya sa'i itu ya. Sekarang wa arkanul umrati hiya arkanul haji. Rukun-rukun umroh adalah rukun-rukun haji sama saja kecuali wukuf, karena wukuf bukan termasuk rukun umroh. Wajib bagi orang yang tawaf ya, tawaf apapun itu yang kemarin sudah dijelaskan ada 7, wajib menutup aurat. Pokoknya untuk laki-laki berarti antara pusar dan dengkul. Perempuan ya kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan sampai kain ya, pergelangan tangan. Tuh. Kemudian layatufa bil baiti uryanun, tidak boleh tawaf di Baitullah dengan dalam keadaan telanjang, nggak boleh. Awas nih, nggak boleh. Meskipun misalnya karena najis ganti, harus nyari lah. Karena takdim menghormati mensucikan Baitullah. Ya, selanjutnya harus juga bagi orang yang tawaf itu adalah suci dari 2 hadas. Baik hadas besar, hadas kecil. Suci dari najis, baik di pakaian, di badan, di tempat ya. Karena setiap tawaf itu adalah sholat rahmat ya, seperti itu. Hari-hari musim haji ya perlu. Naam yu'fa ayyamul musim ya, wa ghairuha amma yashaqul ihtirat bil matab min najasatir. Oh ya, diampuni ya, baik di musim haji atau di lain musim haji, apa-apa yang susah untuk kita jaga atau menghindari itu di tempat tawaf. Misalnya di tempat tawaf ada kotoran burung, kita susah nih, tanpa sengaja terinjak seumpama ya, maka itu hukumnya pak diampuni oleh Gusti Allah, karena memang kita susah. Lam ya'tamad ya al-masya, kita memang nggak sengaja untuk berjalan ke situ, tapi kena. Walam takun rutubatun fiha, dan tidak boleh najisnya itu basah ya, ini basah. Dan juga tidak boleh juga kita dipegang, sengaja megang itulah, nggak boleh. Jadi kalau terinjak mah nggak sengaja itu nggak apa-apa. Tapi syaratnya tadi jangan yang basah, jangan juga yang dipegang itu. Kemudian tawaf juga harus 7 kali tawaf ya. Meskipun dengan cara menunggang apalah. Menunggang apa, kuda atau apalah, tawaf seumpama ini mah.
atau tawaf di waktu-waktu yang dicegah dari sholat. Kalau seumpama seseorang meninggalkan satu langkah, ya, maka dia tidak cukup dikatakan tawaf sampai dia mendatangkan satu langkah yang tadi. Artinya kalau kurang bilangan tawafnya, maka harus secara yakin dia mendatangkan kekurangan bilangan tawaf tadi. Kalau seumpama bingung dalam bilangan, ini udah tawaf 5 atau 6, diambil yang paling sedikit, ya. Tapi kalau seumpama kalian tawaf nih, udah selesai tawaf, udah beres, terus minum, capek seumpama ya, terus kalian ragu-ragu, tadi tuh 7, 6 apa 8 ya, tapi udah beres tawafnya, lagi minum, maka itu lam yuksir, nggak apa-apa, nggak usah diulang, itu nggak usah diulang. Sama seperti kalian kalau sudah mandi junub, udah mandi junub nih, kalian ragu-ragu, tadi kelek dibasuh enggak ya, dibasuh enggak, ya orang mandinya sudah, ya sudah. Kecuali kalau kalian yakin itu belum dibasuh, harus dibasuh. Tapi kalau ragu-ragu mah, mandinya sudah pakai baju, tadi kelek dibasuh enggak ya, basuh enggak, ya sudah. Gak usah diulang. Tuh ya. Kemudian tawafnya harus di dalam masjid, nggak boleh di ini ya, apa namanya, di luar Masjidil Haram. Di dalam. Apa nggak tidur siang sih? Kalau misalnya tawaf di luar Masjidil Haram, ya, di sini nih, atau di tanah yang halal, bukan di tanah haram, ya nggak sah. Kemudian ketika tawaf, Baitullah ada di sebelah kiri, iyalah. Makanya kan dikir HP kan di sini ya, gitu kan. Ini tawaf, namanya tawaf. Kalau tawaf dohir badan sana, kalau tawaf fatimah ya sini, beldak. Kalau tawaf dohir ke Baitullah, kalau tawaf batin ke Baitul Ma'mur. Bapak ada cerita dulu sebentar, mumpung masih ingat. Masih ingat nih. Wabajadaka dhallan fahada, itu kan. Dan Allah menemuimu wahai Muhammad dolang dalam keadaan tersesat, hilang. Jadi dulu tuh waktu Kanjeng Nabi kecil pernah kesasar. Jadi melihat itu, Kanjeng Nabi melihat waktu masih kecil tuh kesana bukit kemana nih, kesasar. Sampai kakeknya Abdul Muthalib mencari Kanjeng Nabi, kemana nggak ketemu. Sampai Abdul Muthalib itu ke Ka'bah ya, terus berdoa. Bapak kitabnya nggak dibawa, kayaknya ceramah malam bapak ini nih. Doanya ada doanya. Ya Allah, bahasanya kembalikan anakku, anak tuh cucu maksudnya, kembalikan anakku. Kalau bisa mah engkau turun tangan, gitulah bahasanya, kalau bahasa kasarnya. Lama kelamaan ternyata datanglah Abu Jahal membawa Kanjeng Nabi. Datangnya tuh biasanya kan dibonceng di belakang, diboncengnya di depan. Kata Abu Jahal tuh, kamu lihat nggak nih? Coba lihat, siapa nih? Ini anakmu nih. Kenapa? Jadi begini ceritanya. Kenapa tuh gini maksudnya? Biasanya kan kalau orang numpang kan di belakang, kenapa di depan nih? Ceritanya begini. Saya itu nemu anak ini, terus saya menundukkan onta. Onta itu suruh duduk. Ontanya suruh duduk ya. Pas ontanya duduk, saya naik. Nih anak kecil ini nih, suruh naik di belakang. Ontanya suruh berdiri, malah nolak, nggak mau berdiri. Hai berdiri, nggak mau. Tapi ketika si anak ini nih
Kanjeng Nabi maksudnya ya, dipindahkan ke depan, ontanya berdiri terus ngomong, ya ahmak gitu. Ngomong ke siapa? Ke Abu Jahal. Ontanya ngomong. Kalau bahasa kita begini nih, blekok gitu bahasanya, atau bro gitu bahasanya malah. Jadi saking jengkelnya. Masa seorang pemimpin ditaruh di belakang? Nggak pantas gitu bahasa kita mah. Itu onta ngomong seperti itu ke Abu Jahal. Itu adalah salah satu kejadian luar biasa. Namanya apa? Ayo. Kejadian luar biasa yang dialami oleh kanjeng Nabi namanya apa? Irhas. Bukan mujizat karena belum menjadi nabi. Itu namanya irhas. Kan belum jadi nabi, masih anak kecil, ya enggak? Nah, waktu Abdul Muthalib berdoa, itu berdoanya di Ka'bah ya. Ka'bah itu apa sih? Kan ada selimutnya ya. Itu selimutnya sering diganti, itu dari emas tuh apa nggak tahu tuh, dari emas tuh. Lupa lah ceritanya. Pokoknya di Ka'bah itu ada 15 tempat. Ada makam Multajam ya, ada Hijr Ismail, ada makam Ibrahim, banyak 15 tempat itu di mana di 15 tempat itu adalah doa yang mustajab, tempat doa mustajab di situ. Oke, lanjut. Sama intermezzo lah. Aku ingat kalian ngetes kalian tadi pada salah jawabnya. Kalau kejadian luar biasa dialami oleh calon nabi belum jadi nabi namanya irhas. Nah, Ka'bah di sebelah kirinya kalau menjadikan Ka'bah di sebelah kanan misalnya ya, nggak sah itu, nggak sah. Oke, lanjut. Dan orang yang tawaf ada di luar Baitullah. Ya betul, masa di dalam Baitullah? Enggak ya, di luar. Kemudian langsung ke sa'i aja lah biar cepat. Wajib orang yang sa'i, sekarang sa'i ya. Wajib orang yang sa'i itu 7 kali secara yakin. Sa'inya dilaksanakan setelah tawaf. Tawafnya tawaf rukun atau tawaf kudum. Tidak boleh setelah tawaf sunnah. Jadi tawaf ini dilaksanakan tawaf lagi. Sa'i ini dilaksanakan setelah tawaf rukun atau tawaf kudum. Kemudian ini Bapak baca tengahnya dulu ya. Nah, ini ada nih. Waman sa'aya ba'da tawafi kudumin lam yundabu lahu i'adatu. Barang siapa yang sa'i setelah tawaf kudum, dia tidak disunahkan untuk kembali lagi setelah tawaf ifadah. Misalnya kan ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu kan tawaf rukun, iya enggak? Kalau tawaf apa namanya? Kalau tawaf kudum kan tawaf penghormatan ya. Tawaf pertama datang lah gitu. Jadi kalau seumpama ada yang sudah tawaf kudum, dia tidak disunahkan untuk mengulang sa'i setelah tawaf ifadah. Bal yukrahu, bahkan dimakruhkan seperti itu. Jadi Bapak bingung nih, kalau cerita haji kayaknya jauh ya, kita masih jauhan untuk ibadah. Tapi ini hanya sebagai pengetahuan saja lah. Kemudian hendaklah dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dan biar cepat itu aja lah. Kemudian wajib haji, sekarang wajib haji. Oke, supaya hafal, Bapak tanya dulu. Rukun haji ada berapa? Rukun haji ada? Halo, rukun haji ada berapa? Biar hafal. 1, ihram. 2, wuku. 3, tawaf ifadah. 4,
sa'i. 5 tahallul, nyukur ya. Nah, biar hafal. Sekarang wajib haji. Wajib haji yang pertama ihram dari mikot. Mikot itu bermacam-macam. Mikot itu batas ya. Jadi macam-macam. Di sini banyak sekali penjelasannya. Bapak tidak akan menjelaskan lah. Karena Bapak belum pengalaman ya, seperti itu belum hajian. Intinya yang dari arah selatan mikotnya ada, dari arah timur mikotnya ada, dari arah utara mikotnya ada, dari arah barat mikotnya ada. Kalau nggak salah Indonesia mah di mikot Yamani kalau nggak salah. Jadi masuknya ke mikot Yamani kalau Indonesia mah. Kemudian yang kedua wajib haji adalah menginap di Muzdalifah. Menginap setelah wukuf di Arafah meskipun sebentar, tapi menginapnya di separuh malam yang kedua. Kalau malam misalnya mulai malam jam 6 maghrib ya, sampai jam 6 lagi, berarti tengah-tengah jam 12. Kalau misalnya jam 12 udah pulang, belum sah. Itu harus nyampe jam 1 atau jam 2. Jadi masuk ke malam kedua ya. Kalau misalnya maghribnya jam 6. Kalau maghribnya jam 16 seperempat ya lewat aja seperempat gitu ya. Kemudian waman dafa'a minha ba'da nisfil laili, barang siapa yang lumayu atau pergi setelah separuh malam atau sebelum separuh malam dengan udur atau tanpa udur ya, kemudian dia kembali lagi sebelum fajar, maka tidak dikatakan dia nginep di Muzdalifah. Pokoknya mah kalau nginep sudahlah semalam suntuk ya enggak, biar jaga-jaga, nggak usah separuh-separuh lah, nginep semalam suntuk aja udah. Yang ketiga nginep di mana? Di Mina ya, di malam hari tasyrik di Mina. Pas malam hari tasyrik nginep di Mina. Kemudian lempar batu atau balang jumroh dengan 7 batu ya. Setiap jumroh ada jumrohnya ada 3 kali ya. Ada jumrotul aqobah, jumrotul wusto, satu lagi nya jumroh apa lupa ya. Nah setiap lempar itu dengan 7 kerikil ya. Waktu melempar jumroh, wa yadkhulu waktu rami jumratil aqobah liman waqafa bi arafata binisfi lailatin nahri. Waktunya itu melempar bagi orang yang berhenti di Arafah ya pada separuh malam Idul Adha, dan masih tersisa waktu fadilah, waktu utama sampai duhur, berarti pas tengah malam takbiran Idul Adha sampai waktu duhur, itu adalah waktu lempar jumroh aqobah. Kemudian ini mah Bapak jangan terlalu jelas lah. Nanti juga kalian kalau udah ini mah kan dikasih pengarahan ya enggak? Pengarahan nantilah. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya robbal alamin. Bapak di sini hanya poin-poinnya saja. Kalau ini kepanjangan. Kemudian tawaf wada, ini masuk wajib haji. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Kalau pengen udahan keluar dari kota Mekah, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan tawaf wada, berpisah. Kalau ibarat kalian mah nih kalau mau pulang pamitan dulu ke bapak gitu. Jangan sampai leos. Pamitan dulu. Nih dengerin. Bapak itu nggak minta uang. Tapi kalau kalian tahu seperti Bapak Mondok,
Memang Pak Kiai emang gak minta, tapi Bapak itu pengertian. Terus setiap pulang tuh ya, ke 5 guru Bapak salaman. 5 guru itu salaman. Pas datang amplopin 5 guru. Apa itu? Nah, kalian kalau bisa mah, kalau pulang izin dulu biar barokah. Tuh ya. Pak diwakilin ya bangga. Apa enggak paksa. Takutnya orang tuanya nunggu lama. Ngomong mah sudah Bapak nih. Bukan berarti Bapak enggak merestui, enggak ya, Bapak restui ya. Yang penting nanti kalau pulang ya yang penting jaga nama baik pondok saja. Kemudian barang siapa yang meninggalkan tawaf wada maka harus membayar dam. Ini jelas lah udah. Apa penting, yang penting-pentingnya saja. Kemudian sunnah-sunnah haji itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Nah, di sini Bapak langsung aja lah. Pokoknya sunnah haji itu selain rukun dan wajib haji. Parun yusannu likulli ahadin syirbu ma'i zamzamin. Oh, ya. Disunahkan setiap orang minum air zam-zam. Innaha mubarakatun. Karena air zam-zam itu air yang terdapat kebarokahan. Wa innaha ta'amun. Ta'ima fiha kuwatun. Tuh, dan juga air zam-zam juga sebagai makanan yang dirasa memang ada sumber kekuatan. Kemudian apalagi nih? Sunnah haji banyak ya. Ini air zam-zam nih. Disunahkan ketika hendak minum air zam-zam harus menghadap kiblat dan dalam keadaan duduk. Ya. Kata Imam Pasani, faida syaribtahu lil maghfirati tastaqbilul kiblat. Barang siapa yang ingin kalau kamu ingin minum air zam-zam karena ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka engkau harus menghadap kiblat. Summa usamallah. Kemudian engkau juga harus baca bismillah. Dan juga baca doa Allahumma balighni an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikanlah aku dari Rasulullah SAW annahu qala ma'u zamzaman. Oh, ini beda lagi nih, mah. Lu ya. Allahumma gfirli, ya, ini sama ini. Kalau Bapak baca dulu sebentar ya. Wali zamzama khawasun kasiratun. Bagi air zam-zam ada kekhususan yang sangat banyak. Wa asma'u minha, adapun dan nama-nama di antara nama-nama tersebut, pertama zam-zam, yang kedua namanya hizmah. Hizmah itu Jibril. Ini nama zam-zam beda-beda nih. Wa suqiya Ismail, namanya suqiya Ismail. Dan juga air barokah. Suqiya Ismail berarti air yang diminum oleh Nabi Ismail, yang disiramkan gitu, disiramkan kepada Ismail, air barokah. Ada juga yang mengatakan air sayyidah dari Siti siapa? Siti Maryam atau Siti Sarah? Siti Sarah ya? Siti Hajar ya? Siti Hajar. Ada juga yang mengatakan air nafi'ah, air yang bermanfaat. Ada juga auna. Ini adalah khususan air zam-zam ya. Auna berarti air yang bisa
memberikan pertolongan. Wasilah ya, ini wasilah semua ini. Maksudnya perantaraan atau wasilah tersebut Allah memberikan pertolongan lewat air itu ya. Wa busyra, air yang menggembirakan. Sofia, air yang bisa mensucikan. Wa barrah, air yang bisa membebaskan. Wa usmah, air yang bisa menjaga meraksa. Salimah, air yang bisa membuat selamat. Wa maimunah, banyak nih. Maimunah, mubarakah, kafiyah banyak, afiyah, mugodiyah, dohirah, banyak sekali. Kemudian faman taraka ruknan, barang siapa yang meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun haji selain wukuf ya. Nah, maka hajiannya tidak sah meskipun udur. Sebelum tawaf ibadah lupa atau bodoh dari rukun umroh, tetap tidak sah hajinya. Artinya dia sudah keluar dari orang yang sedang ihram dari ihramnya. Sampai dia mendatangkan rukun yang tertinggal lagi. Tuh ya. Kalau diulang lagi bisa, Tapi kalau waktunya nggak cukup berarti nanti harus ngulang tahun depan. Pertanyaannya, kalau tahun depan nggak masuk kloter, gimana tuh? Tahun depan nggak masuk kloter, kita sudah berusaha. Ya, kita berarti caranya hanya bisa, bingung Bapak juga nih, apakah membadalkan ya atau ya, orang kan kita kan dibataskan ya kuotanya kan oleh pemerintah seperti itu. Kemudian dan tidak bisa diganti atau ditambal rukun yang tertinggal tadi oleh bayar dam atau selainnya. Artinya nggak sah lah kalau udah tertinggal satu, nggak sah. Nah, tiga rukun ini nih, tiga rukun haji yang tertinggal selagi orang itu hidup ya, yang hati-hati nih, itu adalah tawaf, sa'i dan tahallul. Nih hati-hati nih Kemudian barang siapa yang meninggalkan sesuatu atau dari wajib-wajib haji, maka dia hajiannya tetap sah, tapi wajib membayar dam. Kalau memang dia udur berarti dosa. Tapi kalau tidak udur tidak berdosa. Kalau tidak udur berdosa, kalau udur tidak berdosa, ya, kebalik ya. Illam ya'dar, kalau tidak udur. Kalau tidak udur ya dia dosa. Tapi kalau misalnya dia tidak udur, ngajak lagi, wah ya udah. Ini dosa. Seperti orang yang sengaja meninggalkan mabit di Musdalifah atau di Mina, ya harus bayar dam karena meninggalkannya dengan udur. Kemudian barang siapa yang meninggalkan kesunahan-kesunahan haji, maka dia tidak wajib untuk bayar dam atau mendatangkan lagi. Gak wajib, karena namanya sunnah, ya enggak? Tapi kalau dia sudah terlewat dari atau sudah tertinggal kesunahan-kesunahan haji, berarti dia sudah tertinggal sesuatu yang utama, atau dia sudah ketinggalan keutamaan-keutamaan atau pahala-pahala kesempurnaan yang sangat besar. Karena sunnah-sunnah haji itu ya banyak sekali. Li anna sunnata ma yusabu ala fa'ilihi,
ala fi'alihi wa la yu'aqabu ala tarkihi ya. Sunnah itu diganjar bagi orang yang mengerjakan dan tidak disiksa bagi orang yang meninggalkan. Kemudian haram memakai penutup kepala, pakai topi, pakai apa lagi? Haram. Haram juga memakai penutup wajah bagi perempuan. Awas, pakai cadar. Ya, mau semuanya atau sebagian. Ini nggak boleh. Pokoknya nggak boleh lagi ihram. Lagi hajian mah nggak boleh lah. Ini banyak kategori-kategorinya di dalam, Bapak nggak akan bacakan lah. Nah. Kemudian haram juga menghilangkan atau motong kuku. Motong kuku nih, awas. Min turukil azilati, dari jalan manapun cara memotong, nggak boleh. Ya. Arek diobah-obah oleh sendiri kayak Bapak nih, kalau itu ya kadang dipakai kuku lagi bisa, itu jangan. Pokoknya fokus ibadah. Karena menghilangkan kuku, menghilangkan rambut dari semua badan. Rambut dari semua badan berarti rambut di semua badan termasuk ya. Ini bukan pas tahalul, bukan nih. Hati-hati nih. Ini bukan pas lagi tahalul, bukan. Dan juga memakai minyak rambut. Rambutnya diminyakin, jenggotnya diminyakin. Pakai wangi-wangian jangan. Baik di pakaian, di badan atau jangan ya. Terus makan, jangan. Pokoknya ketika ibadah ya fokus. Jadi artinya larangan-larangan ini ketika sedang melaksanakan wajib haji atau sunnah haji, tinggalkan dulu, kan sedang ibadah, ya enggak? Tuh, seperti itu ya. Kemudian haram melangsungkan akad pernikahan. Makanya ini mau niatnya apa? Mau niat hajian apa mau niat nikah? Kalian laki-laki ketika ke sana awas. Di sana perempuannya cantik, tidak seperti orang Indonesia, the mess. Perempuan juga hati-hati. Pas ke sana lihat putih-putih yang kadang juga mancung. Mungkin ya kelaminnya lebih besar daripada kokol bedug mungkin. Saking mancungnya. Itu teman bapak nih. Sampai ada yang berpikiran seperti ini. Oh, orang-orang gede-gede ya. Coba ukurannya, lihat ukuran hidungnya. Kalau ukuran hidungnya gede berarti itu bawahnya gede tuh. Begitu. Teman bapak itu bilang. Sampai ada yang seperti itu. Haram jima, ya. Mengerami istri haram. La yankihul maharamu ya wala yunkahu. Tidak boleh menikah orang yang ihram dan tidak boleh dinikahi. Ada hadisnya nggak boleh. Haram juga muqaddimah. Awas tadi jima mau keluar mani mau enggak, pokoknya nggak boleh ya. Nggak boleh. Jangankan jima, muqaddimahnya saja nggak boleh. Mah, pengen ngecup mah, jangan. Boro-boro ngecup, wah nadrun bisyahwatin, melihat dengan syahwat aja nggak boleh. Memandang dengan syahwat nggak boleh. Nanti ada waktunya santai. Kalau beres haji, beres umroh, boleh ditubruk, iya nggak? Boleh. Mau nubruk bener atau buat kopi tubruk, terserah itu mah. Nah, terus juga jangan merusak. Ada hewan dibunuh. Hati-hati tuh, ada kecoa. Misalnya ini mah. Sok di sini biasanya matiin apa? Matiin lembing ya.
Di sana mah hati-hati. Hati-hati. Pak, ada mual air lembing di itu mah Pak? Emang nggak ada sih. Maksudnya hati-hati ketika di tanah haram. Jangan kalian misalnya nih lihat ada batu bagus sekali, "Ih, ini batunya bagus ya, bawa aja." Indonesia buat ini, hati-hati. Banyak yang gila, yang kesurupan, nggak sembuh-sembuh gara-gara membawa sesuatu dari tanah haram. Kan tanahnya tanah haram, bukan halal ya enggak? Ini bukan halal, itu mah haram. Berarti awas, hati-hati. Haram itu ada arti dimuliakan. Haram itu dimuliakan ya. Ada juga artinya ya haram untuk diambil sesuatunya. Hanya hati-hati. Ada kejadian yang pengen apa tuh? Laris empangnya, dia bawa batu dari tanah haram. Yes. Parin. Bukannya nambah subur, ikannya malah menambah mati. Ditambah kesurupan orangnya. Gak sembuh-sembuh. Akhirnya keluarganya sampai bermimpi, ini gimana pengen sembuh? Mimpi harus mengembalikan batu, balikin lagi ke tanah haram. Kalau di kita mah dulu, bukan dulu ya, sekarang orangnya masih hidup. Ketika ziarah, hati-hati, jangan serba dibawa di sana. Ini mah bukan serba dibawa, kencing di tempat ziarah, kencing bukan di WC, kencingnya sembarangan. Sampai sekarang tuh nggak ini, kalian juga kenal, nggak belum sembuh. Makanya hati-hati. Khawatir yang dikencingi adalah makomnya siapa, ya nggak? Karena makom walinya kan misalnya kita nih ke Wali Songo ya, makom wali di sini, kuburan sini kencingin aja. Hati-hati, bisa saja yang di situ wali, cuma orang nggak tahu, iya nggak? Seperti saya Muhibat yang ada di Kuningan, itu kan tahunnya kan baru kemarin, tahun-tahun kemarin kan, baru Bapak ziarahin. Masyarakat, ini kemana sih Pak? Ziarah kemana? Kuningan. Ziarah kemana? Saya Muhibat. Siapa sih saya Muhibat? Saya Muhibat itu adalah para waliullah dari 40 wali yang datang ke Pulau Jawa. Angkatannya Syekh Maulana Akbar, Syekh Datul Kahfi itu. Kalau saya Sunan Gunung Jati kan kesini ya, muridnya Syekh Datul Kahfi, itu mah dulu, masih dulu sekali. Nah kuburannya yang menyatakan wali siapa? Habib Lutfi Pekalongan. Nah, Bapak ziarahnya ke situ kalau ke arah wetan tuh. Hibat, Mbah Sangkan, Gunung Jati. Kalau sebelumnya saya Muhibat, Pangeran Arya Kemuning, Raden Putih, dan Gunung Jati. Cuman kemarin dirubah, rutenya dirubah. Karena yang sebelah sini ada premannya. Siapa pemimpin ziarahnya? Saya. Dibilangin sama itu, yuk kalungnya banyak ya, kalungnya banyak. Bapak-bapak udah tua, wisan. Kesini lagi harus ke saya dulu ya. Saya sambungkan ruhnya. Saya sambungkan ruhnya. Ya Pak. Kayaknya sih minta jatah kayaknya. Udah paham juga. Akhirnya lama Bapak diinterogasi. Ya nanti kesini lagi. Pas ke situ lagi, Bapak ke situ lagi 2 kali. Cuman pas ke sana nggak lewat sana. Modos. Oke, itu saja ya. Nah, wallahu alam shawab, al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mati Mas? Enggak Pak, cuman peringatan ini doang, memori. Masalahnya ini